Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yohanes Fitna, Prodi Informatika, mata kuliah pengantar teknik informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di video presentasi saya kali ini, saya akan membahas mengenai jaringan komputer. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada pengertian jaringan komputer, yang kedua sejarah jaringan komputer, yang ketiga jenis-jenis jaringan komputer, dan yang keempat manfaat jaringan komputer. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer atau JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Selanjutnya, sejarah jaringan komputer. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990, di mana tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau WWW. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat besar. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet, serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token, ring, dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Kemudian yang ketiga, CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan LAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktik lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima ada WAN atau Wide Area Network.
WAN merupakan kumpulan dari LAN yang terbesar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam, ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer, seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Kemudian selanjutnya ada manfaat jaringan komputer. Beberapa manfaat yang diberikan dari kehadiran jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal berbagai dokumen. Dengan kehadiran perangkat komputer, jenis internet memungkinkan Anda untuk dapat berbagi dokumen yang Anda punya kepada perangkat komputer lain. Selain itu, Anda juga bisa membagikan dokumen tersebut melalui kabel data ataupun nirkabel. Yang kedua, memudahkan dalam berkomunikasi. Adanya jaringan komputer memberikan kemudahan kepada Anda untuk melakukan komunikasi secara personal ataupun tim yang berbeda geografis secara cepat. Yang ketiga, menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan dari jaringan komputer, proses penyimpanan informasi bisa dilakukan dengan cepat dan tanpa ada batasan tempat. Dengan begitu, Anda dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Yang keempat, membantu aktivitas manusia. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, aktivitas yang dilakukan manusia setiap harinya dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien. Nah, itulah hasil presentasi video dari saya. Jika ada salah ucapan atau salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sekian dan terima kasih.